Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak Pak ya. Memang jam-jam seperti ini bawaannya ngantuk Bu ya. Apalagi tadi sudah makan siang. Belum Pak? Wah ini harus makan siang dulu kayaknya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, yang jawab salam saya doakan segera naik haji. Amin Allahumma amin. Yang sedang banyak hutang pihutang, segera terlunasi hutangnya. Ini lebih keras yang kalau yang kedua ya. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Presiden ya, PT Pegadaian, PT Persero Pegadaian area Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Sun Lutfiah selaku Kepala Departemen Gade untuk area Kota Semarang. Bapak Ibu semua, para alim ulama, tokoh masyarakat, semuanya yang hadir di majelis ini, di forum yang terbaik ini, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bertemu di hari yang terbaik, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di saat terbit matahari hari Jumat. Bertemu di hari yang terbaik, bertemu bersama orang-orang yang terbaik, insya Allah. Kenapa? Karena kita bertemu di majelis ini, tadi sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Betul nggak Bu? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum bertemu di rumah-rumah Allah, bertemu bukan untuk menggosip, digosok-gosok semakin sip. Tapi apa? Yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah tadi. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan oleh Allah ketenangan. Tadi saking tenangnya langsung ada yang tidur Bu tadi. Luar biasa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat ditumpah curahkan. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun ikut hadir ya Rabb, mendoakan sampai makhluk-makhluk yang ada di lautan sana, ikan-ikan ikut meminta kepada Allah agar memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan sekilas. Pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Diding Darmudi. Tadi bisa dilihat Bapak Ibu kalau dengar Dadang, Diding, Dudung itu biasanya di mana Bu? Jawa Barat ya, dari Sunda. Ada yang dari Sunda di sini? Wah, kalau ada berarti itu sama-sama Ahlus Sunda wal Jamaah bersama saya ya. Luar biasa. Bapak Ibu, saya kebetulan dari Jawa Barat, dilahirkan di Tajikistan, Tasikmalaya Selatan. Nah, di Singaparna, Tasikmalaya Selatan itu Singaparna, tapi sudah berdomisili di Kota Semarang sejak 2007 sampai sekarang. Merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan bisa bersilaturahim di sini. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi menghantarkan untuk kita bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Amin Allahumma amin. Di siang hari ini kita akan ngobrol, sharing, berbagi tentang sesuatu yang sangat amazing sekali. Sangat dahsyat sekali Bapak. Sangat istimewa sekali. Sebuah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan jargon Pegadaian apa? Bapak Presiden? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, memang jargon ini luar biasa, tidak salah Bapak Ibu Pegadaian mengambil jargon ini. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu adalah pasti tidak akan lepas dari masalah. Betul nggak Bu? Dapat tambahan lagi Pak Presiden nanti, dapat barokah. Tidak ada semua yang ada di dunia ini, kita termasuk pasti punya masalah. Betul nggak Pak? Saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah. Saya lihat dari wajahnya, wajah-wajah bermasalah semuanya. Bercanda Bapak Ibu, yang namanya masalah itu semua masalah ada pasti. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, hidup adalah perpindahan dari episode masalah yang satu kepada masalah yang lain. Kadang dalam kehidupan kita, masalah datang silih berganti.
Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnisnya gulung tikar lagi, gulung tikar lagi. Sudah sekian usianya, kok belum datang juga jodohnya, Bapak Ibu. Ada yang belum punya jodoh di sini? Nanti ada jawabannya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu namakumullah, sakit sekian tahun, berobat kemana-mana kok gak sembuh-sembuh. Bapak Ibu, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Kita dihadapkan ke dalam berbagai masalah. Yang penting kita tahu sumber masalahnya apa. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang ketika dihadapkan ke dalam berbagai masalah, dia sibuk mencari gimana nih solusinya. Tapi dia tidak tahu akar permasalahannya apa. Ibu, bapak di rumah, biasanya nih ibu-ibu, saya nanya kepada ibu-ibu ya. Tiba-tiba hujan deras, genteng kita bocor. Basah turun air ke lantai. Bu, biasanya yang dilakukan sama ibu kalau genteng bocor, air turun ke bawah, ke lantai, yang pertama apa Bu? Ember. Ambil ember, ambil lap, Bapak Ibu, kering. Besok hujan basah lagi ya Bu. Kenapa? Sumbernya belum selesai kan? Mestinya ibu nyuruh pembantu ngambil tangga, ganti itu genteng yang bocor, besok hujan. Setelah hujannya berhenti, betul Bapak Ibu. Karena kalau lagi hujan basah kuyup. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Begitu kita hidup. Sebenarnya apa sih? Satu kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kenapa manusia dihadapkan ke dalam permasalahan yang gak selesai-selesai. Satu, ketika manusia belum menunaikan panggilan dan kehendak serta keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini akar permasalahannya. Selama kita sudah menunaikan apa yang Allah inginkan dengan segala apa yang kita miliki, insya Allah dengan izin Allah hidup kita selesai dari segala masalah. Ketenangan kita dapatkan, kebahagiaan kita dapatkan. Ibu bapak pernah ingat kisah bagaimana ayah kita, ibu kita, Adam dan Hawa sebelum turun ke dunia ini? Dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu orang tua kita itu luar biasa diciptakan oleh Allah itu. Sejak dari awal itu sudah diciptakan dalam hidup yang serba senang. Betul nggak Pak? Di sorga, bayangkan Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Terus apa Bu? Terus fatakuna minaz zalimin. Dapat hadiah Bu ya. Kalau para ulama, alim ulama pasti hafal. Kata Allah, lihat Bapak Ibu, Adam dan Hawa engkau tinggal di sorga ya. Kata Allah apa? Kula minha ragadan haitsu syi'tum. Silakan makan sesukamu kapan saja 24 jam. Bapak Ibu ingin minta makanan yang paling lezat, tinggal minta kepada Allah. Turun dari langit, tering gitu ya. Kan sorga. Gak perlu pakai gojek kelamaan Bapak Ibu. Minta saja. Buah-buahan gak usah nanam, sudah ada semuanya. Haitsu syi'tum ragadan itu sesukamu kapan saja, dimudahkan. Cuma satu yang Allah minta apa? Fala taqraba hadhihi syajarah. Kau ikuti aku. Apa kataku? Kau jangan dekati pohon. Tapi ya mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Pak? Jangan nyalahin ibu kita Adam dan Hawa Bu ya. Ini gara-gara Adam dan Hawa nih dulu makan buah khuldi. Coba kalau nggak makan buah khuldi, kita sedang ongkang-ongkang di sorga Bu ya. Ambil hikmahnya. Apa Bapak Ibu? Dia digoda fawaswasalahu masyaiton. Setan menggodanya memakan buah khuldi, melakukan khilaf, tidak memenuhi keinginan Allah, diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di mana? Di Bangladesh menurut sebuah riwayat. Hawa diturunkan di Jeddah.
sekian tahun lamanya Bapak Ibu. Di sorga di mana Adam ada Hawa di situ, selalu berdua kemana-mana. Turun ke bumi ratusan tahun gak ketemu Bapak Ibu. Baru ketemu di Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, rahmah artinya cinta. Bukit di mana pada waktu cinta bertemu kembali antara Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang sudah berangkat ke sana kan kalau kita pergi ke mana? Ke Jabal Rahmah suka banyak di situ, Boy. Ada pilok, ada tanda tangan macam-macam gitu, Bu. Katanya konon kalau bagi mereka yang ingin membangun sebuah keluarga yang nanti mawadah warahmah, di sanalah memadu akadnya. Luar biasa Bapak Ibu, tapi ini jangan diikuti, Bu ya. Gitu, Bapak. Jadi seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi. Salah satu di antara tawaran panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, asalkan kita datang, kita penuhi. Apa Bapak Ibu? Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Baitullah. Untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa ibadah haji adalah solusi? Kenapa? Nabi kita mengatakan, Bapak Ibu rahimakumullah, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang haji dan umroh adalah duta-dutanya Allah, pilihan-pilihannya Allah, tamu-tamunya Allah. Bapak Ibu, kalau yang namanya tamu diundang gak hadir, Bu? Diundang, betul ya, Bu? Apa, Bu? Yu'tihim ma sa'alu. Diberikan oleh Allah apa yang kita minta. Wa yastajibu lahum mada'u. Apa yang didoanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqud dirham alfa dirhami. Diganti 1 dirham 1 juta 100 ribu 500 ribu yang ditabungkan kita keluarkan 25 juta dapat kita porsi nanti diganti oleh Allah beribu-ribu kan? Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena disinilah tempat favorit orang-orang yang berhaji dan berumrah. Salah satunya apa Bapak Ibu? Disinilah, karena di sana ada tempat-tempat yang istimewa. Pak Ustadz kan di sini bisa berdoa kepada Allah, bisa di Indonesia, bisa di Semarang, bisa di Jogja, bisa. Tapi apa yang membuat berbeda ketika minta di sana dengan minta di sini? Kenapa? Di antaranya adalah di sini ada namanya multazam. Kata Rasul, bainar rukni wal babi yuda'al multazam. Ingat, antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah disebut multazam. La yalzam bainahuma ahad. Tidaklah seseorang di sana menangis, meminta, merintih, mengibak kepada Allah, maka Allah akan berikan. Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu yang sudah berangkat ke sana ini menjadi favoritnya, jangan pernah minta di sana. Saya ingin testimoni Bapak Ibu. Ini bukan orang lain. Saya sendiri. Kenapa saya sendiri, keluarga sendiri? Karena kalau orang lain, saya khawatir Bapak Ibu tidak mempercayainya. Bahkan nih saudara saya juga sama. Ini sebagai salah satu yang selalu saya ajak testimoninya terhadap apa permohonan yang luar biasa Allah kabulkan. Bapak Ibu, saya punya istri. Kebetulan istri itu dia sebagai bidan desa Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun dia mengabdi jadi tenaga honorer. Gak diangkat-angkat juga jadi PNS Bapak Ibu. Usianya sudah 45, orang lain yang baru daftar jadi pegawai tidak tetap bidan desa 1 tahun diangkat. Ini sudah 45 tahun Bapak Ibu. Demo berkali-kali pemerintah agar supaya apa? Turun diterima. Orang sudah sekian tahun mengabdi jadi apa? Jadi abdi negara, membantu masyarakat yang melahirkan, tapi apa? Belum diangkat-angkat, tes gak diterima, demo berkali-kali, kaki diinjek sama pas pampres sudah biasa Bapak Ibu. Ke istana berkali-kali saya bilang sudahlah, jangan bertawakal kepada makhluk, betul gak Pak? Jangan demo kepada makhluk, jangan berharap. Ingat apa? Demo tuh, minta tuh, berharap tuh kepada yang punya makhluk. Siapa? Datangnya Allah. Singkat cerita berangkatlah saya ke sana. Salah satu tujuan ini favorit ini. Pada waktu itu selesai sholat tahajud, qiyamul lail malam Jumat. Kata Nabi, hari yang terbaik kan hari Jumat, betul ya Bu? Bertemu di hari yang baik, di tempat yang terbaik.
Setelah kita menunaikan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sebelum sholat subuh diajak itu istri Bapak Ibu. Tawaf dulu, tawaf sunnah. Kemudian di sini ya sampai dia itu berdiri, saya angkat maaf bokongnya sampai mau dipentung-pentung sama askar di sini, menangis di situ Bapak Ibu. Salah satu permohonan, ya Rob, aku datang kepadamu, aku mohon kepadamu, kata engkau ya Rob, barang siapa yang datang ke rumahku, barang siapa yang berdoa di antara rukun-rukun ini pasti aku akan kabulkan. Sampai menangis itu mau dipentung-pentung saking kelamaan Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah. Itu saya nganter karena luar biasa untuk bisa sampai ke sini kan luar biasa nih perjuangan Bapak Ibu. Selesailah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 6 bulan kemudian, sesuatu yang ini di luar nalar. Karena apa? Kalau menurut peraturan tuh nggak mungkin orang yang sudah 45 tahun itu diterima jadi CPNS. Satu-satunya adalah apa? Kalau seandainya presiden melakukan dan menurunkan diskresi, itu kan hak prerogatif presiden. 6 bulan kemudian turun. Ingat Bapak Ibu ketika berdoa, karena ini kata teman-temannya, karena bagian biasanya kalau istri saya itu lagi demo tuh bagian baca doa Bapak Ibu, karena ketahuan istrinya istri ustad gitu ya, padahal dia nggak minta, Bi tolong bikinin doa nih mau demo, doa penutup. Dibawa Bapak Ibu, dibacakan doa, difotokan sama teman-temannya, nih tugas saya sudah selesai, saya sudah berdoa, saya sudah datang ke Baitullah. Saya masih ingat sampai sekarang fotonya masih ada, itu tulisan doanya Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah. 6 bulan kemudian itu saya yakin betul kata Rasulullah SAW. Itu baru kisah yang dalam kasus yang pertama, dalam kisah yang pertama istri saya, dan dalam kasus yang kedua ada seseorang sahabat saya. Saya bawa sendiri, mungkin nanti bisa diberikan testimoni. Pak Ustadz, saya sudah berpisah dengan istri sekian tahun lamanya, sudah saatnya saya menikah, tapi kok sudah 1 kali proses, 2 kali proses, gagal lagi. Sudah minta belum? Sudah, udah berangkat ke sana. Sama berdoa Bapak Ibu. Berdoa di waktu pagi, di waktu subuh, sebelum subuh, dikabulkan waktu isya Bapak Ibu. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Salah satu rombongan ya, para umahat, istri saya menelpon, Bik, ini jamaah ibu-ibu yang ikut hadir itu ada gadis yang belum nikah. Terus gimana? Gini ceritanya, kan itu teman Abi itu, tetangga Abi itu kan katanya belum punya jodoh, pengen punya jodoh. Terus gimana? Gimana kalau kita ta'arufkan saja, kalau kita jodohkan saja? Mau gak ya? Coba saja, gak mau? Tawarkan. Coba saya tawarkan Bapak Ibu. Kata teman saya itu, ya udah nggak apa-apa, kita ketemuan dulu nanti ba'da sholat isya. Ketemu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Itu si ahwatnya itu menerima. Kata teman saya, Pak Ustadz bisa gak nikah hari ini? Besok saya ingin nikah di depan Baitullah. Ya bisa saja, kan jodohnya sudah ada, perempuannya sudah ada, laki-lakinya sudah ada, saksi bisa ada. Bapak betul? Betul gak Bu? Mas kawin, Mas di sana mau beli 2 kilo juga banyak kan gitu Bu ya? Mas kawinnya gitu. Tapi ada satu yang gak ada apa? Warinya kan gak ikut. Udah gini saja, nanti pulang dari sini temui orang tuanya. Bapak Inukumullah, nikah. Bayangkan berdoa di waktu subuh, menjelang subuh, dikabulkan isya. Inilah kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keistimewaannya? Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umroh, ikuti haji dan umroh, fa innahuma yanfiyanil faqra, karena haji dan umroh itu akan menolak kefakiran. Bapak Ibu, selama ini suka ada Pak Ustadz, ada gak kalau tolak angin kan banyak Pak Ustadz obatnya, saya pingin tolak miskin. Apa? Nih tolak miskin, kata Nabi, yanfiyanil faqra, menolak kefakiran. Saya belum pernah mendapatkan ada orang yang berangkat haji atau umroh pulangnya mati melarat, gak pernah ada. Bahkan saya sering ketemu dengan jamaah-jamaah umroh, Bapak udah umroh berapa kali? Alhamdulillah Pak Ustadz ini yang keempat kali. Kok bisa Pak? Ya nggak tahu Pak Ustadz, nggak tahu. Mungkin ini barokah dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullahnya. Di sini saya perasaan tuh kalau umroh itu lancar saja. Nggak tahu Pak Ustadz. Yanfiyanil faqra wad dzunub. Kalau para pengusaha bangkrut, politisi nggak jadi aleg lagi, bangkrut banyak Bapak Ibu. Tapi orang yang pulang haji atau umroh mati melarat, gak ada janji dari Rasulullah SAW. Apa? Dan menghapus dosa kamayan filkir khabuthal hadidi.
dan akan membersihkan seorang dari dosanya bagaikan besi dibersihkan dari karat-karatnya. Bahkan kalau seandainya kita hajinya di mabrur, di akhirat apa? Illal jannah. La haula wa quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua di sini ditakdirkan mendapatkan kesempatan untuk naik haji. Amin, amin, amin. Bagi perempuan jihad fisabilillah. Khusus bagi perempuan, maaf, apalagi yang usianya yang sudah sepuh-sepuh, Bapak Ibu. Saya punya nenek, saya sudah daftarkan, sudah 80 tahun, 90 tahun, sekarang itu masih punya luar biasa keinginannya, optimis. Nih, kira-kira bisa berangkat naik haji Kak Ibu? Kan sudah daftar, nggak apa-apa. Usianya sudah 80 tahun, Bu. Sekarang haji tahun ini saya mendapatkan kabar katanya dibatalkan ya dari Indonesia ya. Walaupun masih simpang siur Bapak Ibu. 2 tahun berarti mundur di Semarang, Jawa Tengah Bapak Ibu. Urutan antri kita berangkat naik haji. Dari daftar itu kalau di Jawa Tengah itu harus antri 27 tahun loh Bu. Jadi 30 tahun, 27 tambah mundur kemarin 2 tahun Pak ya. 29 berarti Bapak Ibu. 29 tahun ya Rob Bapak Ibu. Terus kalau kita nggak daftar, berarti kapan lagi seperti itu? Betul nggak Pak gitu kan? Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau orang sudah mendaftarkan, nanti saya akan closing di akhirnya. Walaupun kita ditakdirkan nggak berangkat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Idza tahaddasa 'abdi hasanatan, fa anna aktubuhu hasanatan wa illam ya'malha. Fa idza amilaha fa aktubu lahu 'asru hasanat." Kalau seandainya seseorang, ini firman Allah dalam hadis qudsi, apa berkata dalam dirinya, sudah niat dalam dirinya, dan niat bukan hanya sekedar niat saya pingin Pak Ustadz, tapi apa Bapak Ibu, saya sering soalnya ketika tanya Bapak Ibu siapa yang ingin naik haji, angkat. Sudah punya tabungan belum Pak Ustadz? Sudah punya paspor belum Pak Ustadz? Nah itu belum ingin, itu baru apa Bu? Baru apa namanya? Baru berencana gitu kan. Yang namanya keinginan disebut dengan niat, itu keinginan dalam hati dibuktikan dengan usaha. Itu namanya niat. Bapak Ibu kita sudah niat, ongkos sudah ada. Namanya sudah tercatat, porsinya sudah dapat, tapi ditakdirkan ketika kita sudah punya porsi, bahkan sudah selesai tabungan kita, ditakdirkan umur kita nggak sampai, kata Allah, fa'aktubu lahu hasanat, aku sudah catat, aku sudah tulis bagi dia, sudah menunaikan kebaikan, satu kebaikan. Fa'in amilah, tapi kalau seandainya dia lakukan juga, fa'aktubu lahu asro hasanat, aku berikan balasan bagi dia 10 kali lipat. Jadi kalau urusan kebaikan Ibu, niat saja itu sudah dicatat kebaikan. Ibu sebelum tidur wudhu, kemudian apa? Baca doa, ya Allah nanti jam 2 saya membangun sholat tahajud ya Rabb, akan mendekat kepadamu ya Rabb. Tidur, berdoa bismikallah, Allahumma ahya wa bismika. Ketika sudah tidur, bangun subuh. Karena ketiduran, betul nggak Bu? Tadinya mau sholat tahajud. Apa kata Allah? Engkau sudah mendapatkan pahala sholat tahajud. Kenapa? Karena itu di luar upaya kita. Kita sudah niat, cuma nggak tahu itu, nggak ingat sama sekali. Besoknya ambil wudhu, baca doa lagi, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku bangun jam 2 sholat tahajud. Tidur, bangun subuh, dapat apa? Ya. Besok lagi, ya Allah bangun jam 2, tidur lagi, bangun subuh. Itu nggak niat Bapak Ibu. Alarmnya gak dinyalakan gitu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, itu nggak dapat tuh kalau itu Bu. Itu kan. Haji juga sama. Keinginan yang sudah dibuktikan dengan usaha kita. Cuma masalahnya Bapak Ibu rahimakumullah, ini kenapa yang menyebabkan kenapa orang berlomba sampai sekarang antriannya sangat panjang. Ada amazing yang kedua, keistimewaan yang kedua. Kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza, barang siapa yang sholatku di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun min alfi sholatin, satu kali sholat di sana lebih baik daripada 1000 sholat yang dilakukan di kota Jogja. Illa fi Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tuh satu kali dia sholat khairun min mi'ati alfin, 100.000. Saya pakai kalkulator, maaf Bapak Ibu ya, dihitung-hitung kalau satu kali sholat ya itu sama dengan 100.000 kali sholat di sini. Itu seolah-olah kalau kita sholat 5 kali di sana, itu usia kita 273 tahun kita sholat terus Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang hidup di dunia ini sekarang 273 tahun umurnya, ada Bapak Ibu?
Saya nanya di sini yang usia paling sepuh ada 35 tahun di sini. 40 tahun. Lebih ya? Ibu usia berapa, Bu? 59, bayangkan Bapak Ibu. Kata Nabi, umur umatku apa? Tidak akan lebih daripada umurku. Baina sitin wasabin, kisaran 60 sampai 70. Gak ada yang 80 ada. Nenek saya sekarang usianya hampir 90 tahun, tapi satu kecamatan cuma satu Bapak Ibu. Selebihnya sudah mendahului, jarang sekali. Tapi Allah Rahman Rahim kita. Bayangkan kalau saja kita 5 kali saja di Masjidil Haram, itu baru sholatnya. Seolah-olah kan berapa? 100.000 kali dikali 5, seolah-olah usia kita panjang banget. 273 tahun itu di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi Bapak Ibu, 5 kali 1000 ya, 1 kali kan 1000. Sama dengan 5 kali itu sama dengan 2,739 kali. Kalau di Madinah biasanya kalau kita datang ke sana paling tidak kan 3 hari 4 hari, betul apa? Sholat arba'in di sana Bapak Ibu. Ini yang kenapa menyebabkan haji itu menjadi antriannya panjang. Sampai kemarin itu pernah ketemu saya dengan majelis taklim, itu ada nenek-nenek Bapak Ibu, sepuh banget. Pak Ustadz katanya kapan saya berangkat naik haji? Emang kenapa Pak? Pingin sholat di sana, berdoa di raudhah. Bainal hujrati wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan antara mimbarku ada taman-taman surga. Berdoa di sana. Pingin sholat di Masjid Nabawi, tapi kok belum ada panggilan juga Pak Ustaz. Ya Ibu sabar. Yang penting sudah mendaftar, porsi sudah ada. Tapi Ustaz katanya ada gak amalan yang supaya dengan keajaiban Allah bisa segera bisa berangkat juga. Tidak harus nunggu antrian. Banyak Bapak Ibu. Berdoa saja. Sholat, baca Quran. Nanya lagi Bapak Ibu itu ibu-ibu, terus Bapak Ibu katanya surat apa Pak Ustadz yang bisa membuat berangkat kita lebih cepat lagi, tidak harus nunggu antrian panjang. Surat Al-Quran kan sama saja Bapak Ibu. Tapi saya bilang ada Ibu, kalau emang Ibu ingin mempercepat segera berangkat ke sana, ada satu surat yang Ibu harus siapkan. Surat apa? Surat tanah, saya bilang Ibu kan. Surat tanah, sertifikat tanah Bapak Ibu. Jual gitu kan. Naik ONH Plus. ONH Plus juga sekarang harus nunggu 5 tahun Bapak Ibu. Ibu berangkat daftar naik ONH Plus sekarang gak bisa tahun ini, 5 tahun, 7 tahun nunggunya, bayangkan Bapak Ibu. Kecuali naik Haji Poroda juga gak jelas karena itu undangan dari kerajaan Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu yang membuat antrian begitu panjang. Ibu lihat ini umroh nih Bu. Ini bukan haji, tapi umrohnya saat itu umroh ketika di bulan Ramadan. Sedang tawaf. Ini baru umroh Bapak Ibu. Bayangkan nanti haji seperti apa. Kecuali haji sekarang kosong ya kan? Karena dibatasi. Ketika suatu kali ketika haji normal, Ibu bisa bayangkan kenapa orang sampai antri seperti ini. Karena dia melihat ingin mencium Hajarul Aswad, ingin sholat di sana, ingin berdoa di sana. Ya. Pertanyaannya saya ingin bertanya. Coba siapa Bapak Ibu yang ingin berangkat naik haji? Coba angkat tangan semuanya. Yang angkat tangan, coba siapa yang pingin? Yang sudah berangkat pingin lagi, coba angkat tangan semuanya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jika belum, yang belum, sudahkah kita niat untuk menjadi tamu Allah itu? Sudah. Tapi ada yang menjawab Pak Ustadz katanya. Sering orang ketika saya bertemu dengan jamaah pengajian, Pak, Ibu kenapa belum berangkat juga? Pingin sih pingin tapi belum berangkat kenapa? Jawabannya cuma 2 Bapak Ibu. Jawabannya apa? 1, belum ada undangan. Belum Pak? Sering gak jawab ini Pak? Dengar kata-kata ini. Kok kenapa belum berangkat lagi? Belum dipanggil Pak Ustadz. Belum diundang Pak Ustadz. Ini pasti jawaban cuma ini nih. Yang kedua apa jawabannya? Pak Ustadz, saya belum punya uang. Jawabannya itu. Belum ada panggilan dan belum ada uang. Belum dapat hidayah yang terakhir gitu ya. Tapi ini perlu dikoreksi Bapak Ibu. Kalau seandainya ada orang yang menjawab belum berangkat, belum ada panggilan, maka jawabannya salah. Kenapa salah? Karena kalau masalah panggilan, undangan kita semua sudah diundang.
Udah sampai belum Bapak Ibu ke rumah undangan ini? Sudah. Cuma ada yang sadar, ada yang enggak. Mana Pak Ustadz undangannya? Nih. Undangannya bahkan kita diundang itu dari 2 kota. Satu untuk kita hadir ke kota Mekah. Yang kedua kita diundang untuk datang ke kota Madinah. Dari mana? Ini undangan yang pertama. Pertama dari Nabi Ibrahim khusus. Khalilullah. Abul Anbiya. Yang kedua undangan dari Nabi kita khusus untuk datang ke Madinah. Apa hadisnya? Nih. Ini undangan dari Nabi Ibrahim. Ayatnya surat ya. Yang tahu jawabannya dapat hadiah. Ini surat apa, ayat berapa? Ayatnya sudah ketahuan ya? 27, 28. Suratnya apa? Al-Hajj, ada di bawah. Saya lupa, tadinya mau nggak ditulis, dapat hadiah lagi nanti kalau bisa jawab Bapak Ibu. Ini undangan dari Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Apa lihat? Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Terjemahnya apa? Wa adzin. Adzin itu kalau terjemahkan azankanlah. Azan. Azan itu artinya apa Pak? Panggil kan? Hayya 'alas shalah, hayu. Hayu so? Azin panggil itu. Yang diundang siapa? Anas. Disebut Kak di sini yang kaya, yang miskin, yang sempurna badannya ataupun yang cacat? Enggak. Yang penting siapa yang mengaku dirinya masih manusia harusnya terpanggil. Saya melihat Bapak Ibu ketika sedang tawaf, kok ada orang yang tawaf itu pakai, dia nggak punya kaki, ngesot gitu Bapak Ibu. Nangis kita, ya Allah, berarti kalau begitu sebenarnya semua kita sudah dipanggil, yang sempurna dan yang tidak sempurna juga. Karena dia sudah dipanggil dan dia merasa dia sudah dipanggil, dia datang dengan segala kemampuannya. Anas semua. Ya tuka nanti, wahai manusia, akan datang kepadamu nanti. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, rijalan. Ada orang yang bahkan ketika dia sudah merasa dipanggil, terpanggil, dia akan berjalan kaki. Ayat ini ceritanya Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail telah membangun Ka'bah. Dan panjang sejarahnya, ya. Setelah Nabi Ibrahim selamat diuji untuk menyembelih anaknya sendiri, singkat cerita sudah lulus, kemudian membangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah, kata Allah, wahai Ibrahim, engkau naik ke Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais itu kurang lebih 200 meter dari Ka'bah sekarang yang jadi tempat Raja Salman. Kan itu dulunya Jabal. Jabal itu bukit. Naik. Untuk apa ya Rabb? Kata Allah, panggil seluruh manusia untuk datang ke Baitullah. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, bagaimana aku bisa sampai suaraku? Pada waktu itu kan belum ada HP, betul Bu? Belum ada pengeras suara. Belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada TikTok juga gitu Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin sampai? Kata Allah, tugasmu berteriak. Aku yang akan menyampaikannya. Ibrahim berteriak, Bapak Ibu, terdengarlah semua suara itu dan suara itu sudah sampai kepada kita. Nanti akan ada orang yang sampai ke sana, walaupun ada orang yang berjalan kaki. Pernah mendengar kisah Bapak Ibu ada orang yang berangkat naik haji jalan kaki? Ada, dari Indonesia dulu ya Bu ya. Gus Hamim. Masih muda Bu ya, 40 tahun, mahasiswa USM kalau gak salah. Saya pernah sempat sama teman-teman megang HP-nya, pingin nanya gimana pelajarannya. 1 tahun jalan kaki Bapak Ibu. Itu berapa sandal, berapa sepatu itu yang habis Bapak Ibu. Cuma bawa modal uang sekitar 1,5 juta, cuma bawa HP saja. Jalan kaki. Di jalan, sampai jalan kaki. Dari Bosnia, nanti saya akan lihat orangnya siapa. Atau naik unta yang kurus-kurus. Unta yang kurus-kurus. Saya bilang unta yang kurus-kurus apa ya? Oh mungkin sekarang, kalau sekarang kan unta nggak ada, sepeda yang kurus-kurus. Kan itu ya? Bapak Ibu, nanti ada orang yang berangkat naik haji dari Inggris jalan, naik sepeda. 4 bulan lamanya. Ini panggilannya. Untuk apa? Liyashhadu manafi'alahum. Untuk datang ke sana, menyaksikan berbagai kemanfaatan. 1 kali seumur hidup, tapi manfaatnya unlimited. Manafi'alahum. Bapak Ibu, ini yang dijanjikan oleh Allah. Nanti akan ada orang yang datang ke rumahmu, walaupun sambil jalan kaki. Siapa?
Senad Hazik naik haji dari Bosnia jalan kaki Bapak Ibu 8,5 bulan sejauh 5.700 km. Melewati 7 negara, puluhan kota, berjuang di suhu ekstrim lebih dari 50 derajat. Kita tidak bisa bayangkan jalan kaki, kok ada ya orang yang mau sampai jalan kaki. Apa? Karena dia sudah merasa terpanggil. Persis seperti kita dipanggil oleh Allah untuk datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau orang merasa terpanggil, sesibuk apapun, dia sedang di ladang, sedang di kantor, dipanggil, dia tinggalkan semua, datang ke masjid. Betul Bapak Ibu? Tapi ada orang yang rumahnya 100 meter, 50 meter dekat dengan masjid, dipanggil, hayya 'alas shalah. Nanti lagi sibuk. Dia sudah dipanggil belum Bu? Sudah ya? Tapi dia merasa dia tidak terpanggil dengan panggilan itu. Bapak Ibu Allah. Begitu juga haji. Ini kurang lebih ada sekitar 9 warga Inggris berangkat naik haji, naik sepeda, kurus-kurus. Mungkin ini yang dijawab oleh sekian manusia ketika ada ayat wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Perjalanan dengan sepeda ditempuh untuk Bapak sambil mengumpulkan donasi, sambil kampanye terkait dengan apa? Penyakit jantung dan diabetes. Dia berjalan melewati berapa benua, berapa negara. Berawal dari Mekah, kemudian melewati Inggris, ya, dari Inggris kemudian ke Prancis, dari Prancis kemudian kemana? Ke Jerman, dari Jerman kemana? Swiss, dan kemudian Itali, kemudian Yunani, dan kemudian Mesir, dan akhirnya sampai ke kota Arab Saudi. Beberapa bulan yang lalu dari Indonesia ada berangkat ke Tanah Haram naik sepeda motor ya, naik NMAX 8 bulan sambil bawa anak usia anak TK ya Rab. Kok bisa? Kenapa? Bapak Ibu Allah, karena rahasianya adalah dia sudah merasa dirinya adalah terpanggil. Allah tidak akan memanggil orang yang tidak mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Catat, ini jimat dari saya Bapak Ibu. Nanti kalau ditanya sama istri, sama suami, sama anak, Bapak, Ibu dapat apa nih dari seminar pegadaian ini nih, kata Pak Ustadz, Allah tidak memanggil orang yang tidak mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang dia merasa terpanggil. Jadi kata kuncinya, dia terpanggil enggak? Kalau dia merasa terpanggil harus ada usaha dong, harus ada bukti. Ini terpanggil saya sudah melangkah, tapi ini yang saya mampu ya Rab. Memang nabungnya cuma 100.000, 200.000, memang yang terkumpul cuma 500.000, tapi karena dia sudah berusaha mendekat kepada Allah, idza taqarraba 'abdi shibron, kata Allah, apabila seorang hamba mendekat selangkah, maka Allah akan merespon, Allah akan memanggil lebih cepat lagi. Apa? Idza taqarraba 'abdi shibran, kalau seandainya seorang mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan lebih merespon apa? Sehasta, zira'an. Fa idza taqarrabtu ilayya zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau seandainya dia ikhtiaran cuma sehasta, maka Allah akan lebih cepat lagi sedepak. Ketika Allah melihat ada seorang hamba berjalan mendekatnya, Allah lari segera. Nah kalau kita enggak melangkah, Allah enggak akan memanggil, betul nggak Bu? Allah tidak akan memanggil orang yang tidak mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Itu undangan dari Nabi Ibrahim. Ternyata kita juga sudah diundang oleh Rasulullah Nabi kita untuk datang kemana? Kedua kota. Ke masjid yang kedua. Ada 3 masjid yang harus kita kunjungi ketika kita mampu. La tushaddur rihal illa thalathati masajid. Aku tidak menganjurkan kalian untuk datang kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang sekarang lagi dalam otoritas Israel. Ya. Yang kedua saja ke Masjid Nabawi, Bapak Ibu, yang ada di kota Madinah. Rasulullah berkata, man ja'a masjidi hadza, barang siapa yang orang datang berkunjung ke masjidku ini, Masjid Nabawi, apa? Lam ya'tihi, dia tidak datang ke masjid itu illa li khairin, karena ingin mendulang kebaikan di sana. Apa? Au yata'allamah, kebaikan yang dia pelajari, au yu'allimah, atau membawa kebaikan yang diajarkan di sana, fahuwa bimanzilatil mujahid, maka derajatnya sama dengan seorang yang sedang jihad fisabilillah.
Wa man ja'a li ghairi dzalik, tapi barang siapa seorang yang datangnya bukan karena ini, karena ingin selfie saja, karena ingin dikatakan orang yang sudah haji atau udah umroh saja, apa? Fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Itu seperti orang yang sedang datang melihat apa? Keindahan harta yang dimiliki oleh saudaranya. Karena maaf Bapak Ibu, enggak semua juga orang datang ke sana untuk mendulang kebaikan. Saya pernah bawa jamaah Bapak Ibu turun dari pesawat, sudah baru datang landing itu sudah nanya, Pak Ustadz nanti kalau sudah sampai di Madinah itu yang jual emas-emas murah di mana ya Pak Ustadz? Belum lagi tawaf sudah nanya di mana emas yang murah Bapak Ibu itu kan. Walaupun boleh saja kita belanja emas di sana, tapi luruskan kita datang ke sana adalah dalam rangka untuk mengeksplor kebaikan-kebaikan itu. Kata Nabi apa? Man ja'a masjidi hada, barang siapa yang datang ke masjidku. Jadi kalau begitu kita sudah diundang belum apa Bapak Ibu? Sudah. Sudah dipanggil belum Bapak Ibu? Sudah. Cuma ada yang terpanggil, ada yang tidak. Jadi kalau begitu, orang itu sebenarnya akan bisa datang ke Baitullah itu kalau seandainya dia melewati 4 rangkaian. Bapak Ibu yang ingin berangkat ke sana lewati 4 rangkaian ini. Satu apa? Ilmui dulu tentang ilmu naik haji dan umroh, bagaimana cara berangkat ke sana, apa yang memudahkannya. Makanya kami punya namanya sekolah haji dan umroh. Untuk berangkat haji dan umroh itu harus sekolah dulu Bapak Ibu. Kita datang ke sana bukan pelesiran. Kalau cuma datang pelesiran itu nggak usah ada sekolahnya. Kita datang ke sana asal punya duit pergi. Tapi kita tidak ingin punya itu. Apa? Benar-benar kita datang ke sana dalam rangka untuk kebaikan. Ada sekolahnya itu Bapak Ibu. Dibekali dengan berbagai ilmu. Setelah sekolah kita mengetahui manfaatnya, kita tahu ilmunya, muncul keinginan, maka akan nanti datang kepada kita al-iradah, keinginan. Oh saya pingin Pak Ustaz. Karena semuanya itu adalah sebuah solusi. Muncul keinginan. Tapi keinginan itu cuma keinginan saja, gak akan berangkat. Cuma hanya keinginan. Apa? Lanjutkan dengan tindakan, buktikan bahwa keinginan kita sudah dibuktikan oleh kita ya Rabb. Kalau kita sudah membuktikan, sudah melangkah, walaupun cuma 1 langkah, maka jauhnya jarak antara Mekah dengan Jogja tidak akan mendekat kalau kita tidak melangkah. Betul nggak Bu? Melangkah dulu. Lewati ini. Dan kita hadir di sini dalam rangka untuk memenuhi syarat-syarat itu. Menggali info, mencari ilmu, dan mendalami apa? Sarana-sarananya. Ketika kita sudah punya keinginan, ketika kita punya harapan yang kuat, azam yang kuat, jangan ditunda-tunda. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah mengatakan, man aradal hajja. Kalau seandainya orang sudah berkeinginan, sudah punya harapan, sudah punya azam yang kuat, falyata'ajjal, segera, jangan nanti sekarang lagi Covid. Belum tentu saya berangkat, enggak, segera buktikan keinginannya itu. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda fa innahu qad yamradul marid, bisa jadi datang penyakit kepada kita. Kalau sakit enggak datang, wa tadilullah, uang yang sudah kita kumpulkan, enggak, saya mau bisnis dulu, saya bikin modal dulu. Ini buat nih, kebetulan apa? Ada tetangga datang, Pak Ustaz, saya tadinya mau berangkat ke sana. Apa? Ini dia nawarin sawah Pak Ustaz, harganya murah Pak Ustaz. Saya beli itu Bapak Ustaz. Yang tadinya saya mau daftar berangkat naik haji sebenarnya. Apa? Wa tadallah wa ta'ridul hajah. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dibutuhkan sebelumnya itu datang berdatangan, habis, enggak berangkat Bapak Ibu. Ditunda-tunda, segera. Dan Rasul memberikan kepada kita batas toleransi. Apa? Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, ashahtu lahu jismah, badannya sudah aku sehatkan, wa ausa'tu alaihi ma'isyah, bisnisnya lancar saja, untungnya bertambah terus, tambi alaihi khamsatu awamin, 5 tahun Allah berikan kesempatan kepada kita untuk segera buktikan keinginanmu untuk berangkat ke sana, tapi 5 tahun tidak membuktikan juga, la yafiddu ilayya, tidak memenuhi panggilanku, la mahrumun, haram mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya punya saudara Bapak Ibu, kakak saya, rumah punya 2, mobil punya 2, Pajero 1, Kijang 1, anak-anaknya lancar, semuanya bisnisnya lancar. Saya datangi, sudah saatnya, sudah wajib. Tidak ada alasan untuk menolak. Nanti saja katanya. Saya sampaikan hadis ini Pak.
Kalau seandainya seorang sudah diberikan semuanya oleh Allah, tapi dia belum segera juga melakukan tindakan pembuktian keinginannya itu bahwa dia sudah berangkat. Ada 3 kemungkinan. 1, Bapak Ibu, yang tadi, maaf. Satu, sakit. Ya. Kemudian yang kedua apa? Hilang uangnya. Yang ketiga, datang kebutuhan yang sebelumnya kita nggak butuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini bukan nakut-nakutin, karena ini fakta. Ini cerita karena saya tahu persis. Terjadilah apa yang terjadi. Bapak Ibu, anaknya yang terakhir yang bungsu, baru selesai SMA, ditangkap polisi. Karena ada suatu kasus masalah. Dan itu tidak akan keluar kecuali dia harus menyerahkan uang sekian-sekian. Mobil yang dia sudah miliki 1 keluar Bapak Ibu. Dijual untuk membebaskan anaknya. Itu baru 4 bulan pada waktu itu. Kejadian seperti itu. Saya ingatkan, tuh kan. Saya ambil uangnya, minta uang. Saya bikinin paspor, saya daftarkan paspor, berikan paspor, saya daftarkan. Udah berangkat, alhamdulillah sekarang itu. Alhamdulillah sekarang hidupnya lancar, sejahtera, damai. Yang jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera Bapak Ibu. Kenapa? Sebelum tiba saatnya, suatu masa nanti akan datang kepada kita semua suatu penyesalan, yang penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Baru sadar begitu pentingnya kebaikan yang kita lakukan. Tapi sayang, seribu sayang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah habis waktunya. Aku berikan waktu umur kepada kalian, bisnisnya, badannya lancar semuanya. Kenapa engkau tunda-tunda? Dan sekarang tibanya suatu masa di mana apa? Kematian akan datang kepada seorang. Dan di saat kematian datang kepada seorang, orang nanti akan meronta-ronta meminta kepada Allah dan menyesal kepada Allah. Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Bapak Ibu, wa anfiqu, segera infakkan, segera keluarkan sebagian rizki yang aku telah berikan kepada kalian untuk melakukan amal soleh kebaikan sebelum tiba saatnya kepada kalian al-maut, kematian. Dan nanti akan banyak orang yang meronta-ronta kepada Allah, akhartani, ya Allah, bisa gak umur ini engkau perpanjang ya Rabb? Jangan dulu kematian ini datang kepadaku ya Rabb. Nanti kalau seandainya umur ini engkau berikan, aku perpanjang usiaku, apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan mengamalkan amalan-amalan saleh. Dalam ayat yang lain itu, dalam redaksi yang hampir sama. Hatta idza jaa ahadahumul maut fayaqula rabbirji'uni la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Ternyata dia baru sadar yang nanti akan bermanfaat di saat kita meninggal dunia itu apa? Amal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku nanti-nantikan, nanti saja. Sekarang baru sadar ya Rabb. Adapun harta kekayaan yang kita miliki Bapak Ibu, baju yang selama ini kita beli dengan bermacam-macam merek, yang sampai di lemari kita penuh, susah kita menyimpannya kan terlalu penuh Bapak Ibu. Kira-kira ketika kita mati apa yang kita bawa Bapak Ibu? 4 lembar kain putih. Kalau bagi bapak-bapak cuma 2 lembar kain putih. Kerudung gamis yang mungkin harganya jutaan Bapak Ibu. Ditinggalkan, cuma ini saja. Mobil mahal yang kita beli dengan kredit cicilan 5 tahun. Beli kita Pajero 500 juta, Fortuner sekian sampai lunas Bapak Ibu. Ketika kita meninggal dunia, apakah semuanya kita bawa ke dalam kubur? Dibawa nggak Bapak Ibu? Kendaraan yang kita pakai nanti adalah kendaraan hanya keranda saja.
Keranda juga bukan milik kita, karena gak ada yang punya milik keranda sendiri. Ada Bapak Ibu yang sudah punya keranda sendiri? Bekas orang lain Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Rumah yang kita cicil 1 miliar, sekian miliar, ukurannya sangat luas sekali. Di dalamnya ada kolam renang, ada lapangan sepak bola, atau apapun itu, kita lunas sekian tahun lamanya. Ketika kita meninggal dunia, rumah kita hanya ukuran berapa Bapak Ibu? Berapa? 2 kali 1 ini. Sudah pengap, sumpek. Parfum yang kita beli dari Italia, yang harganya ratusan juta. Ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa parfum? Paling minyak nyong-nyong Bapak Ibu. Yang harganya 2.000, kamper barus, betul Bapak Ibu? Lalu apa yang kita bawa? Bapak Ibu, segera. Jangan ditunda-tunda, segera buktikan keinginan kita, menabung. Kalaupun kita tidak bisa cash, kita malu sama ibu ini Bapak Ibu. Ada yang berbeda di kegiatan nenek waris. Ada seorang ibu nabung selama 25 tahun berangkat naik haji. Orang Banyumas. Desa Panusupan, Banyumas, Jawa Tengah. Penghasilannya setiap hari Allah lebih. tidak akan melihat hasil seseorang, tapi Allah akan melihat hasil apa? Usaha. Idza taqarraba 'abdi shibran, seandainya seorang mendekat kepadaku 1 jengkal, Allah akan mendekat kepadanya zira'an 1 hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat lagi, cepat lagi. Apa? Ba'an, sedepah. Barang siapa yang datangiku berjalan, Allah akan lari kepadanya. Maka Bapak Ibu, Pegadaian menawarkan sebuah solusi. Hanya dengan 3 gram emas, Bapak Ibu sudah dapat porsi dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nih si fulan, ibu fulana sudah niat, sudah keinginan. Kenapa? Karena niatnya dia buktikan. Suatu saat nanti ditakdirkan karena Covid yang berkepanjangan Bapak Ibu, ya, umur kita nggak sampai, maka Rasul mengatakan, lihat ya, dalam hadis qudsinya, idza tahaddasa 'abdi, kalau seandainya seorang hamba berkeinginan dalam hatinya bi an ya'mala hasanatan, untuk melakukan satu kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanatan malam ya'mal, maka aku sudah catat dia melakukan satu kebaikan walaupun dia belum bisa melakukannya. Kenapa? Karena uzur, gak bisa berangkat. Kenapa? Entah karena memang umurnya sudah habis, atau karena sakit, atau karena Covid, atau karena apa? Kenapa? Allah sudah mencatat. Faida amilaha, kalau seandainya dia sudah mengamalkannya apa yang diinginkannya, fana aktubuha bi asri amsalha, aku berikan kepadanya balasan 10 kali lipat. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa? Di saat nanti suatu saat kita meninggal dunia, ketika ditanya, kata Allah Subhanahu wa taala malaikatnya, apa yang sudah engkau lakukan? Apa sikapmu ketika aku panggil wa'adzin finnasi bil haji? Ketika aku sudah panggil, aku akan jawab, ya Rob, saya sudah membuktikan keinginanku dan aku sudah datang untuk memenuhi panggilanmu. Tapi maaf ya Rob, umurku nggak sampai. Kenapa? Karena terlalu panjang antrian. Kita sudah terbebas, kita sudah bisa menjawab nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi kata Allah, kenapa dulu engkau punya banyak duit, umur masih panjang, engkau tunda-tunda, menyesal. Dan dia akan berkata, ya Rabbi, irji'uni, kalau begitu ya Rabb, bisa gak aku kembali ke dunia? Nanti seperti itu Pak. La'alli a'mala solihan fima taroktu, kalau seandainya engkau berikan kepadaku umur, aku akan mengamalkan yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, awalam nu'amirhum, apakah aku telah berikan umur kepada kalian? Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua hadir di sini adalah merupakan salah satu langkah awal, bukti keinginan kita, harapan kita untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.